Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran fikih yang insyaallah ta'ala dirutinkan pada setiap Sabtu pekan kedua setelah salat subuh di Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus, jamaah, dan para ustadznya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, pada pertemuan di bulan lalu kita telah selesai mempelajari bab kedua, yaitu bab tentang fikih azan dan iqamah. Dan pada pagi hari ini kita memasuki bab berikutnya, yaitu bab yang ketiga, di mana bab ketiga ini berjudul fikih waktu-waktu salat. Fikih waktu-waktu salat. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Bab yang kita pelajari pada pagi hari ini yang merupakan bab ketiga dengan judul fikih waktu-waktu salat. Artinya salat fardu yang 5 waktu salat fardu atau salat wajib yang telah Allah wajibkan atas para hambanya itu ada 5 kali. Sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Dan masing-masing salat dari kelima salat fardu tersebut memiliki waktu yang telah ditetapkan. Memiliki waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 103. An-Nisa ayat 103. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu atas orang-orang yang beriman merupakan suatu kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya salat itu atas orang-orang yang beriman merupakan suatu kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Oleh sebab itu, ini yang perlu kita sadari dan pahami bersama, bahwa salat wajib yang telah Allah wajibkan atas para hambanya dalam sehari semalam itu ada 5 kali, dan masing-masingnya memiliki waktu yang telah ditetapkan oleh syariat sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat tadi. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Dengan demikian pahamlah kita bahwasanya salat itu tidaklah sah bila dikerjakan sebelum masuk waktunya. Salat itu tidaklah sah bila dikerjakan sebelum masuk waktunya. Karenanya masuknya waktu menjadi salah satu syarat sah salat. Masuknya waktu menjadi salah satu syarat sah salat. Sehingga tidak bisa seseorang karena
karena saking rajinnya dalam mengerjakan sholat sampai-sampai sholatnya dia kerjakan sebelum masuk waktu. Wah, ini kelewatan ya, kelewat batas. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Waktu-waktu sholat ini ya telah dijelaskan ya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah yang sahih ya. Dan telah datang sejumlah hadis tentang hal tersebut ya. Di antaranya ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Ini merupakan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya. Hadis yang menjadi salah satu pokok dasar di dalam penjelasan ya waktu-waktu salat fardu 5 waktu. Langsung saja kita mulai ya, dari hadis tersebut ya. Bisa kita petik intisari ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu salat zuhur. Kita mulai dari yang pertama dalam hadis tersebut ya disebutkan tentang salat zuhur ya. Kalau orang Bekasi bilangnya lohor ya. Nah, itu. Salat zuhur ya pakai dha. Tapi nyampe Bekasi jadi lohor ya. Nggak tahu dari mana tuh asal muasalnya ya. Ah itu tiba-tiba jadi lohor. Padahal bahasa Arabnya itu az-zuhru ya. Baik. Salat zuhur ini ya, salat zuhur ini ya waktunya dimulai dengan tergelincirnya matahari. Salat zuhur ya, salat zuhur waktunya dimulai dengan tergelincirnya matahari ya. Artinya kita tahu ya bahwa matahari ini terbit dari arah timur ya. Matahari terbit dari arah timur, kemudian meninggi sampai tepat berada di atas kepala. Sampai tepat berada di atas kepala. Nah, kalau ketika tepat berada di atas kepala, ini belum masuk waktu zuhur. Belum masuk waktu zuhur. Waktu zuhur itu baru dimulai ya dengan tergelincir, ya, dengan tergelincirnya matahari ya. Maksudnya setelah matahari itu berada tepat di atas kepala, dia mulai mengarah ke arah barat. Nah, itu sudah mulai tergelincir. Demikian. Nah, pada saat itu ya masuklah waktu zuhur. Masuklah waktu zuhur. Jadi waktu zuhur itu bukan ketika matahari tepat di atas kepala, bukan, tapi ketika dia sudah mulai tergelincir mengarah ke arah barat. Demikian. Dia setelah dia tepat di atas kepala. Baik. Dan waktu zuhur ini berlangsung terus ya sampai disebutkan sampai bayangan suatu benda itu sama panjang dengan bendanya. Kita ulang ya. Jadi waktu zuhur ini terus berlangsung hingga bayangan suatu benda itu sama panjang dengan benda tersebut ya. Demikian. Artinya kalau misalnya seseorang ya menancapkan tombak ya di tanah lapang, dan tombak ini misalnya ya panjangnya itu 1 meter, demikian. Dan lalu ketika menimbulkan adanya bayangan, dan bayangan tersebut ternyata juga sama panjangnya 1 meter, dengan demikian berakhirlah waktu salat zuhur. Demikian. Itu terkait waktu zuhur. Jadi zuhur itu tadi dimulai semenjak ya, zuhur itu dimulai dengan tergelincirnya matahari sampai ya bayangan suatu benda sama panjang dengan bendanya. Demikian. Ya. Ketika bayangan suatu benda itu sama panjang dengan bendanya, maka berakhirlah waktu zuhur dan masuklah waktu apa? Waktu asar. Demikian. Baik. Dan disebutkan bahwa ya dianjurkan agar salat zuhur ini disegerakan. Dianjurkan agar salat zuhur ini pelaksanaannya disegerakan di awal waktunya. Di awal waktunya, kecuali ada satu kondisi nih, kecuali tatkala ya kondisi cuaca yang sangat panas. Itu ya disebutkan dalam fikih itu bahwa pada dasarnya
ya, pelaksanaan sholat zuhur ini dianjurkan untuk disegerakan di awal waktunya, ya, kecuali pada satu kondisi, yaitu ketika ya cuaca ya sedang sangat panas. Cuaca sedang sangat panas. Pada saat itu ada anjuran. Pada saat itu ada anjuran untuk ya agak menunda, ya, agak mengakhirkan pelaksanaan sholat zuhur hingga panasnya agak mereda itu. Hingga panasnya agak mereda, hingga panasnya cukup mereda, demikian. Itu tidak wajib ya, itu sunnah, itu dianjurkan, demikian. Jadi kembali lagi, pada dasarnya sholat zuhur ini ya itu dianjurkan agar disegerakan pelaksanaannya di awal waktu. Tapi ada satu kondisi ya, di mana pelaksanaan sholat zuhur itu dianjurkan untuk diakhirkan ketika kondisi cuaca sedang sangat panas ya. Itu ada anjuran dari Nabi SAW, tidak mengapa kalau sholat zuhurnya ingin diakhirkan, demikian ya. Dan ini terserah komando imam setempat ya, terserah komando dan instruksi imam setempat, imam rawatib ya di masjid, demikian. Ini berdasarkan hadis ya. Ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shtaddal harru fa'abridu bis-shalah." Apabila cuaca sedang sangat panas, ya, maka akhirkanlah oleh kalian pelaksanaan sholat zuhur hingga agak reda panasnya, hingga ya agak hilang panasnya. Kenapa? Kata beliau, fa inna shiddatal harri min faihi jahannam. Karena sesungguhnya ya panas terik di siang hari itu bagian dari hembusan neraka jahanam. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengabarkan tadi, karena sesungguhnya panas terik matahari di siang hari itu min faihi jahannam, dari hembusan neraka jahanam, dari cipratan neraka jahanam, demikian. Baik. Artinya dari hadis tersebut kita bisa petik faidah ya. Memang ada satu kondisi di mana pelaksanaan sholat zuhur itu dianjurkan untuk agak diakhirkan, yaitu ketika kondisi cuaca sedang sangat panas ya. Tidak mengapa bila pelaksanaan sholat zuhur berjamaah itu agak diakhirkan ya hingga cuaca panasnya mereda, demikian. Tentu sebelum masuk waktu asar, demikian. Lalu tadi ada informasi dari Nabi SAW bahwa ternyata ya panas terik di siang hari itu merupakan bagian dari hembusan atau cipratan neraka jahanam, demikian. Luar biasa. Hembusan atau cipratannya saja sudah seperti itu panasnya yang kita rasakan di siang hari ya. Maka ya panas terik di siang hari ini sebagai pelajaran dan ibrah serta pengingat bagi kita bahwa siksa api neraka itu tidak main-main ya. Siksa api neraka itu tidak main-main, sangat panas dan sangat menyakitkan. Ya, kita sering dengar di siang hari ya, apalagi warga Kota Bekasi ya. Itu tukang ngeluh ya. Tukang ngeluh panas ya. Demikian. Tapi tukang ninggalin sholat ya. Tiap hari tukang ngeluh panas ya, bersama dengan itu tukang ninggalin sholat. Padahal panasnya di siang hari itu teguran ya. Panas terik di siang hari itu teguran dan pengingat ya. Hati-hati kalau tidak menjaga sholat ya, bahwa neraka itu sangat panas ya. Demikian. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Baik. Berikutnya sholat asar ya. Berikutnya sholat asar. Baik. Sholat asar ini waktunya dimulai ya. Sholat asar ini waktunya dimulai ya semenjak berakhirnya waktu sholat zuhur. Sholat asar ini dimulai semenjak berakhirnya waktu sholat zuhur. Demikian ya.
Yang tadi itu, ya, ketika bayangan suatu benda sama panjang dengan bendanya, ya, itu menjadi akhir dari waktu sholat zuhur dan menjadi apa? Awal dari waktu sholat asar. Sehingga, ya, sehingga antara zuhur dengan asar itu akhir dan permulaannya bersambung, ya. Akhir dan permulaannya apa? Bersambung. Dengan berakhirnya waktu zuhur, maka masuklah waktu asar, demikian. Dan waktu asar ini terus berlangsung hingga terbenamnya matahari, ya. Waktu asar ini terus berlangsung hingga terbenamnya matahari, itu, ya. Ketika di akhir-akhir, ya, langit ini masih menguning, ya, demikian. Artinya dengan terbenamnya matahari maka berakhirlah waktu sholat asar dan mulailah waktu sholat maghrib, demikian, ya. Seperti itu. Ini terkait waktu asar, ya. Jadi dimulainya itu tadi dengan berakhirnya waktu zuhur, yaitu ketika bayangan suatu benda sama panjang dengan bendanya terus berlangsung, ya, hingga terbenamnya matahari. Artinya berakhirnya waktu asar itu dengan terbenamnya matahari, yang dengan itu masuklah waktu maghrib, demikian. Dan disebutkan, ya, juga adanya anjuran untuk menyegerakan pelaksanaan sholat asar di awal waktu, ya. Dan sholat asar ini secara khusus memiliki keistimewaan dan kedudukan, ya, yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Telah datang sejumlah dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah yang menunjukkan keistimewaan sholat asar. Yang menunjukkan keistimewaan sholat asar, ya. Di antaranya, ya, sholat asar ini, ya, merupakan sholat yang disebut dengan sholat wusta, ya. Sholat asar ini merupakan sholat yang disebut dengan sholat apa? Sholat wusta, sholat pertengahan, ya, yang telah Allah sebutkan secara khusus dalam Al-Quran. Itu di surat Al-Baqarah ayat 238. Surat Al-Baqarah ayat 238. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, ya. Artinya, peliharalah oleh kalian salat wajib 5 waktu, demikian pula salat wusta. Ini salat pertengahan yang oleh ahli tafsir dijelaskan maknanya apa? Salat asar, demikian. Dan berdirilah kalian mengerjakan salat untuk Allah dengan khusyuk. Ini, ya. Kita tahu bahwa salat asar ini, ya, sejatinya merupakan salah satu dari salat wajib 5 waktu. Salat asar ini, ya, sejatinya termasuk dari salat wajib 5 waktu, ya. Namun ketika Allah Ta'ala sebut sendirian, ya, maka ini menunjukkan apa? Keistimewaan. Ini menunjukkan apa? Keistimewaan. Kan tadi Allah mengatakan hafidhu 'alas salawat. Peliharalah oleh kalian salat wajib 5 waktu. Sudah termasuk asar padanya. Tapi Allah sebutkan lagi sendirian wassalatil wusta, dan salat asar. Nah, ketika salat asar disebut sendirian, ini menunjukkan apa? Adanya apa? Keistimewaan, demikian. Baik. Dan secara khusus juga Nabi SAW telah memerintahkan untuk betul-betul menjaga pelaksanaan salat asar, ya. Di antaranya ada sebuah hadis, ya. Ada hadis yang sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fatathu salatul asri faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Artinya, barang siapa yang terluput, ya, terlewat dari salat asar, maka seakan-akan dia telah kehilangan seluruh anggota keluarga dan hartanya. Subhanallah. Ini sabda Nabi ini sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan,
ya keistimewaan dan urgensi sholat apa? Sholat asar secara khusus, ya. Sampai-sampai tadi beliau mengatakan orang yang terluput, ya, terlewat, ya, itu ya, terluput tidak mengerjakan sholat asar, ya, itu seakan-akan seperti orang yang telah kehilangan seluruh anggota keluarganya dan seluruh apa? Hartanya. Luar biasa, ya. Jadi kita bisa katakan tidak sholat asar sama dengan kehilangan keluarga dan harta. Ya, dari hadis tersebut kita bisa katakan tidak sholat asar sama dengan kehilangan keluarga dan harta. Itu luar biasa. Namun sayangnya, ya, banyak dari kaum muslimin yang menelantarkan, ya, secara khusus sholat asar ini, ya. Kita tahu bahwa setiap orang tentu, ya, akan sangat berduka, akan sangat sedih kalau kehilangan apa? Keluarga dan harta, ya. Namun sayangnya banyak dari manusia yang tidak merasa sedih sama sekali ketika meninggalkan sholat. Ini aneh, ya. Ini aneh. Itu tiap hari nggak sholat, tiap hari nggak sholat, tiap hari nggak sholat, ya. Ya, lalu merasa biasa saja, ya, tidak merasa bersalah, tidak merasa bersedih. Ini aneh ini. Padahal Nabi SAW tadi mengatakan sholat asar kalau, ya, tidak dikerjakan itu seperti orang yang telah kehilangan keluarga dan harta bendanya. Baik. Ada lagi hadis lain secara khusus yang menunjukkan keistimewaan sholat asar, ya. Ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu." Ya. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka sungguh telah lenyap pahala amalannya. Subhanallah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Beliau menyampaikan ancaman bahwa orang yang berani meninggalkan sholat asar, maka sungguh telah lenyap pahala amalannya. Subhanallah. Ini hati-hati, ya. Demikian. Pengingat bagi setiap kita, terutama, ya, orang-orang yang masih meninggalkan sholat. Baik. Ya. Ini masih kita dapati di sebagian masyarakat, ya. Masih kita dapati di sebagian masyarakat, ya. Kita berangkat ke masjid masih nongkrong, ya. Kita balik dari masjid masih nongkrong juga. Ya. Ini ada manusia-manusia seperti ini, ya. Demikian, ya. Ini rumahnya dekat dengan masjid. Kumandang azan sibuk mandiin burung. Ya. Ini masih ada yang kayak begini, ya. Enggak pakai baju, mandiin burung, ya. Rajin betul mandiin burung, ya. Dirinya sendiri belum mandi misalnya. Ya. Ini malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanggil 5 kali dalam sehari enggak berangkat ke masjid, ya. Demikian. Tapi mandiin burung rajin enggak pernah kelewat, ya. Demikian. Baik. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Ada lagi sebagian orang yang misalnya dari saudara-saudara kita kalangan driver misalnya. Ini seringkali nih kita dapati ini, ya. Sebagian, ya. Sebagian ada driver-driver yang rajin sholat, ya. Kalau lagi ini sholat, ya. Tapi ada pula yang tidak, ya. Ini sangat miris, ya. Ketika ditanya kenapa tidak sholat, ya, alasannya takut nanti ada sewa katanya, ya. Takut ada penumpang, ya. Takut ada penumpang. Padahal kalaupun ada penumpang paling dapatnya cuma 20.000, 30.000. Dia tinggalkan surga beserta isinya. Ya. Ini aneh, ya. Cara berpikir yang aneh, demikian, ya. Dan seringkali, ya, para driver seperti ini, ya, kita berangkat ke masjid, dia tidak berangkat dengan alasan takut ada penumpang. Kita balik dari masjid masih ada di situ, nggak ada penumpang. Rugi dunia akhirat itu. Ya, surga nggak dapat, sewa nggak dapat, ya. Demikian. Ini, ya. Padahal dalam kumandang azan itu dipanggil hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, mari menuju keberuntungan. Lihat. Azan itu panggilannya mari menuju keberuntungan, mari menuju kemenangan. Jadi keberuntungan, kemenangan itu ada pada sholat, ya. Lah ini nongkrong di pangkalan, nyari keberuntungan, ya.
tapi meninggalkan sholat, nggak dapat itu keberuntungan yang sesungguhnya. Baik, ya, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Lanjut, ya. Ini punten ya, agak galak ya, nggak apa-apa ya, biar nggak ngantuk ya. Ada demikian, ya, biar nggak ngantuk ya. Ya harus digebrak-gebrak memang ya. Seperti itu. Yang penting biar hatinya bisa tergugah ya. Itu harapannya. Baik. Lanjut. Berikutnya ya, waktu sholat maghrib ya. Waktu sholat maghrib ya. Waktu sholat maghrib ya. Disebutkan bahwa waktu sholat maghrib ini ya dimulai semenjak terbenamnya matahari, yang itu tadi menjadi akhir dari waktu asar ya, sehingga antara waktu asar dengan waktu maghrib itu bersambung ya, antara waktu asar dengan waktu maghrib bersambung. Berakhirnya waktu asar menjadi awal ya dari waktu maghrib, dan waktu maghrib ini berlangsung ya tidak lama ya, hingga hilangnya asyafaqul ahmar ya, atau hingga hilangnya mega merah ya, mega merah yang ada di langit. Demikian. Ini menunjukkan bahwa waktu maghrib itu merupakan waktu sholat yang paling singkat ya. Waktu maghrib itu merupakan waktu sholat yang singkat ya, tidak lama. Waktu maghrib merupakan waktu sholat yang singkat, tidak lama ya, hanya dari terbenam matahari sampai hilangnya mega merah di langit. Itu ya, itu menjadi akhir dari waktu maghrib dan menjadi awal bagi waktu isya. Baik, itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, waktu salatil maghrib malam yaghibis syafaq. Kata beliau, waktu sholat maghrib itu adalah selama ya mega merah belum hilang. Demikian. Selama mega merah belum hilang. Ini menjadi dasar yang tadi kita sebutkan. Artinya singkat ya. Waktu maghrib ini singkat ya. Semenjak terbenamnya matahari ya hingga hilangnya mega merah tersebut, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana sholat sebelumnya ya, dianjurkan ya sholat maghrib ini pelaksanaannya untuk disegerakan di awal waktu. Ini perlu kita sampaikan ya. Adanya anjuran ya menyegerakan pelaksanaan sholat wajib di awal waktu bukan maksudnya buru-buru setelah azan langsung iqamah. Hati-hati, itu salah paham. Ya, bukan seperti itu ya. Demikian. Itu keliru itu ya. Itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi itu sallallahu alaihi wasallam memberikan rentang waktu, jeda waktu antara azan dengan iqamah. Jadi tidak sehabis kumandang azan langsung iqamah atau buru-buru ya. Karena mengejar ini katanya salat di awal waktu. Jadi baru saja beres kumandang azan langsung iqamah. Ini enggak benar ya. Demikian. Padahal di situ ada sunnah untuk ada kesunahan untuk sholat sunnah, ada anjuran untuk berdoa antara azan dan iqamah, belum lagi memberi kesempatan orang-orang untuk bersiap diri berangkat ke masjid, begitu ya. Demikian. Baik. Nah, ini secara khusus untuk sholat maghrib ada hadis ya tentang anjuran agar disegerakan di awal waktu. Ada hadisnya ya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ummati bi khairin ma lam yuakhirul maghrib hatta tashtabikan nujum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku akan senantiasa dalam kondisi baik selama mereka tidak mengakhirkan pelaksanaan salat maghrib. Selama mereka tidak menunda pelaksanaan salat maghrib hingga bintang-bintang menyebar. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengandung anjuran ya agar pelaksanaan salat maghrib itu disegerakan di awal waktu ya. Demikian. Dan
selama umat Islam itu menyegerakan pelaksanaan sholat maghrib di awal waktu, maka selama itu pula dijamin kondisi mereka akan baik. Itu ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lanjut. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Numpang minum ya, izin ya. Bismillah. Wah, ini gelasnya gede amat ya. Alhamdulillah. Berikutnya salat Isya ya. Berikutnya salat Isya. Disebutkan bahwa salat Isya ini waktunya dimulai ya semenjak hilangnya mega merah. Semenjak hilangnya mega merah. Yang itu menjadi akhir dari salat maghrib tadi ya. Artinya dengan berakhirnya waktu sholat maghrib, maka masuklah waktu sholat isya. Sehingga antara maghrib dengan isya itu waktunya bersambung tanpa jeda. Demikian. Ya, ini waktu isya. Jadi waktu isya itu dimulai, ya waktu sholat isya sudah dimulai, ya semenjak hilangnya asyafaqul ahmar tadi, mega merah, sampai nisful lail, sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam, dan ini yang lebih tepat ya, ini yang lebih tepat ya. Nah, ini penting nih. Ini penting tentang akhir waktu sholat isya. Ini penting ya tentang akhir waktu sholat isya ya. Jadi yang tepat itu ya bahwa waktu sholat isya sudah berakhir ya ketika sudah memasuki pertengahan malam, itu yang lebih tepat ya. Jadi waktu isya ini tidak bersambung hingga waktu subuh. Itu. Waktu isya ini tidak bersambung hingga waktu subuh. Akan tetapi waktunya sudah habis, waktunya telah berakhir ya ketika memasuki nisful lail ya, pertengahan malam. Itu berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ya. Baik. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya, agar secara khusus pelaksanaan sholat isya ini jangan sampai ya ditelantarkan ya. Demikian. Jadi yang tepat itu berakhirnya waktu sholat isya hanya sampai pertengahan malam ya. Tidak bersambung sampai waktu subuh. Baik. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ya yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waktu salatil isya ila nisfil lailil awsat." Ya, waktu salat isya itu sampai pertengahan malam, ya. Waktu salat isya itu sampai pertengahan malam. Ini nas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sendiri yang menegaskan waktu sholat isya itu hanya sampai pertengahan malam, tidak bersambung sampai waktu subuh. Demikian. Jadi ya, jangan menjadi kebiasaan ya. Jangan menjadi kebiasaan menunda-nunda ya pelaksanaan sholat isya jam 3 baru sholat isya ya. Setengah 4 baru sholat isya ya. Demikian ya. Tidak, yang tepat itu sudah berakhir sampai pertengahan malam. Baik. Itu berdasarkan nas tadi ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, khusus untuk salat isya ini ya ada anjuran ya, ada apa? Ada anjuran untuk diakhirkan. Ini nih ya. Kan tadi kalau tadi salat sebelumnya itu ya anjurannya itu di awal waktu. Perhatikan nih, ini penting nih ya. Jadi kalau sholat sebelumnya tadi yang kita bahas ada zuhur, ada asar, ada maghrib, itu pada dasarnya ada anjuran untuk dilaksanakan di awal waktu kecuali isya. Justru isya ini ada anjuran ya agar dilaksanakannya itu diakhirkan. Ini isya ya. Isya ini ada karena ada hadis tentang hal tersebut ya. Bahwa pelaksanaan sholat isya ini justru ada anjuran untuk diakhirkan ya, jika memang tidak menimbulkan ya
kesulitan dan keberatan bagi kaum muslimin. Demikian. Artinya pada kondisi tertentu ya, silakan saja imam setempat itu ya menyerukan dan mengajak agar pelaksanaan sholat isyaknya itu diakhirkan ya. Jika memang tidak menyulitkan dan menyusahkan kaum muslimin, silakan. Karena memang ada hadis tentang hal tersebut. Oleh sebab itu, kalau seandainya ya, misalnya ada pelaksanaan kajian ba'da maghrib ya, ba'da sholat maghrib ada kajian, demikian, terus berlangsung ya. Ketika masuk waktu isya, kajiannya berhenti sejenak, kumandang azan dulu ya. Setelah kumandang azan, kajiannya lanjut lagi, tidak mengapa ya. Kajiannya dilanjut lagi tidak mengapa. Misalnya kajiannya berlanjut sampai jam 8 misalnya, silakan ya, atau sampai setengah 9, jam 9, silakan saja. Karena memang ada apa? Ada anjuran, tidak mengapa sholat isya itu pelaksanaannya diakhirkan. Demikian. Baik. Itu ada hadis tentang hal tersebut. Nah, terkait waktu isya ini ya, dalam hadis lain disebutkan adanya kemakruhan untuk tidur sebelum isya ya. Ada kemakruhan untuk tidur sebelum isya dan ngobrol ngalur ngidul setelah isya ya. Demikian. Dalam hadis disebutkan itu ya. Dalam hadis ya yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ya, dari sahabat Abu Barzah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditsa ba'daha ya. Rasul ya, kata sahabat Abu Barzah radhiyallahu anhu ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu itu beliau tidak menyukai ya tidur sebelum isya, dan juga tidak menyukai ngobrol tidak jelas setelah isya. Ini sabda Nabi ini sallallahu alaihi wasallam ya. Demikian. Kalau mengaku sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, perhatikan petunjuk beliau ya, perhatikan petunjuk beliau. Beliau tidak menyukai tidur sebelum isya alias setelah maghrib ya. Demikian. Jadi kalau ada yang ingin tidur ya, kalau ada yang ingin tidur ya tunggu hingga masuk waktu isya dan sholat isya dulu baru tidur. Demikian. Tapi kalau ba'da maghrib langsung tidur, ini makruh hukumnya, tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena biasanya akan berat bangun, itu udah teler itu ya. Jadi mending lebih baik sabar dulu, tahan dulu hingga masuk waktu isya, sholat isya dulu baru istirahat. Demikian. Dan juga tadi ya, mengobrol tidak jelas ya, mengobrol ngalur ngidul tadi ya setelah isya, itu hukumnya makruh, tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kalau mau ngobrol ya setelah isya itu yang jelas ya, hajatnya apa, perlunya apa. Kalau sudah beres hajatnya ya sudah ya. Jangan kemudian ya liar kesana kemari mengobrol tidak jelas. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Lanjut ya, sedikit lagi. Adapun untuk waktu sholat waktu sholat fajar ya. Waktu sholat fajar atau waktu sholat subuh ya. Ini waktu sholat subuh ini dimulai semenjak terbitnya fajar ya. Dimulai semenjak terbitnya fajar hingga syuruk ya, hingga ya terbitnya matahari. Ini waktu subuh. Waktu subuh ini juga singkat ya, tidak terlalu lama ya. Demikian. Di mana waktu subuh ini dimulai dengan terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Demikian. Baik. Ini ya awal dari waktu subuh. Ya. Nah, tadi kita petik faidah ya, bahwa berakhirnya waktu isya itu pertengahan malam. Sedangkan mulainya waktu subuh itu dengan terbitnya fajar. Ini menunjukkan bahwa waktu isya dengan subuh tidak bersambung. Waktu isya dengan subuh tidak bersambung. Beda dengan waktu-waktu sholat sebelumnya.
zuhur ke asar nyambung, asar ke maghrib nyambung, maghrib ke isya nyambung, isya ke subuh tidak. Isya ke subuh itu tidak nyambung tadi. Isya itu berakhirnya dengan pertengahan malam, dan subuh itu dengan terbitnya fajar, ya. Jadi antara isya dengan subuh itu waktunya tidak bersambung. Sama seperti subuh ke zuhur, ya. Sama seperti subuh ke zuhur. Kan subuh tadi berakhirnya dengan terbitnya matahari, sedangkan waktu zuhur masih lama nanti, ya, tergelincirnya matahari dari tengah kepala itu, ya. Ada demikian, ya. Jadi saya ulang, saya tegaskan, ya, isya dengan subuh tidak bersambung seperti, ya, saya ulang, isya dengan subuh tidak bersambung seperti subuh dengan zuhur yang tidak bersambung. Ada demikian. Baik. Nah, itu, ya. Nah, untuk sholat subuh ini juga ada anjuran agar disegerakan, ya. Untuk sholat subuh ini juga ada anjuran untuk disegerakan jika memang, ya, jika memang fajarnya sudah terbit. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, di penghujung materi ini sudah mau berakhir babnya. Ya, demikianlah, ya, waktu-waktu, ya, demikianlah waktu-waktu yang disyariatkan padanya pelaksanaan sholat wajib 5 waktu, sehingga wajib atas kaum muslimin, wajib atas segenap umat Islam untuk betul-betul perhatian dengan waktu-waktu sholat tadi, dan juga wajib atas mereka untuk betul-betul menjaga sholat wajib 5 waktu pada waktunya dan tidak mengakhirkan serta tidak menunda-nundanya hingga waktunya habis, ya. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang menunda-nunda pelaksanaan sholat wajib 5 waktu sampai waktunya habis. Di surat Al-Ma'un, ya. Di surat Al-Ma'un, ya. Di surat Al-Ma'un ayat 4 sampai 5, ya. Allah taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Allah berfirman yang artinya, ya, wail, kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Siapa? Mereka, yaitu mereka yang lalai. Yaitu mereka yang lalai dari mengerjakan sholat wajib mereka, ya, di mana mereka tunda-tunda sampai waktunya habis, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka wail, kecelakaan. Dalam tafsir disebutkan wail di sini adalah sebuah lembah di neraka. Wail itu di antara tafsirnya adalah sebuah lembah di neraka. Artinya apa? Allah telah siapkan sebuah lembah yang sangat mengerikan di dalam neraka itu bagi mereka yang menunda-nunda pelaksanaan sholat hingga habis waktunya. Demikian, ya. Lalu juga dalam ayat lain, ya, Allah mengingatkan ini, ya. Dalam ayat lain Allah Ta'ala menyampaikan peringatan bagi orang-orang yang masih suka melalaikan dan meninggalkan sholat. Di surat Maryam, ayat 59. Surat Maryam ayat 59. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Kata Allah, akan datang suatu generasi setelah mereka. Perhatikan, akan datang suatu generasi pengganti setelah mereka yang sifatnya satu, adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan salat. Mereka menelantarkan salat. Mereka meninggalkan salat, wattaba'us syahawat. 2, mereka tukang mengikuti syahwat. Ya, mereka tukang mengikuti syahwat yang diharamkan. Fasawfa yalqauna ghayya, maka kelak generasi seperti ini akan menjumpai kesesatan. Demikian. Ya, luar biasa. Jadi sudah dari jauh-jauh hari Allah telah turunkan ayat ini. Akan datang generasi pelanjut yang sifatnya 2 tadi. Salat ditelantarkan, syahwat diikuti. Salat disia-siakan, ya. Syahwat yang haram dituruti. Kira-kira kalau di zaman sekarang sudah kita lihat belum? Wah, sudah ini. Ya.
pemuda-pemudi, remaja ya yang sudah pada balik, perhatikan ya, perhatikan. Salat mereka sia-siakan dan syahwat yang haram mereka ikuti ya. 5 kali kumandang salat ya, 5 kali kumandang azan ya, dikumandangkan ya, masih saja mereka ya mengikuti syahwat mereka. Naudzubillah, luar biasa. Betul apa yang Allah firmankan ini, akan datang generasi pelanjut yang kondisinya seperti ini, menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat, HP terus ya. HP terus. Ya. Bahkan sekarang bukan cuma yang muda, yang tua juga pada main HP sekarang. Ya. Jadi kerjaannya pagi, siang, sore, malam nyekrol. Lihat aja. Ya. Lihat aja. Ya, semua orang sekarang itu ketika sedang ngaso, sedang nyantai itu semua nyekrol. Ya. Ada demikian. Semua kita perhatikan di pinggir jalan, pinggir toko, segala macam semua nyekrol. Ya. Ada demikian. Nyekrol ya, nyekrol Instagram, nyekrol. Sudah bosan Instagram, geser YouTube, nyekrol lagi. Ya. Bosan YouTube, pindah ke Facebook, nyekrol lagi. Udah beres Facebook, balik lagi Instagram, nyekrol lagi. Ya salam ya. Padahal ya puntennya sudah bau tanah ya. Itu. Atau tahu aja. Ini pelajaran buat kita semua ya. Ya. 1-2 jam berlalu begitu setiap hari ya, itu untuk apa? Nyekrol. Padahal kalau mau jujur, kalau dia buka mushaf Al-Qur'an, subhanallah, berapa halaman yang bisa dia baca sebetulnya? Ya, luar biasa. Ya, Al-Qur'an itu satu-satunya bacaan yang pahalanya dihitung per huruf. Ya, 1 huruf dapat 10 kebaikan. Tapi Instagram, ya, mau nyekrol berapa lama juga, ya. Demikian, yang ada isinya ada kelalaian, ada dosa segala macam, ya. Itu belum lagi yang lain, ada yang main game online sampai ya berlebihan sampai lewat batas. Ada lagi yang perempuan joget-joget, ya salam. Udah rusak ini semua udah, ya. Kalau kita nggak segera waspada ini, kalau kita tidak cegah, kita jaga anak kita jaga cucu kita, ya. Jangan sampai rusak seperti itu. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, demikianlah ya materi kajiannya. Mungkin sampai sini saja materinya, kita cukupkan ya. Selesai dari bab tersebut. Insyaallah taala kalau nanti masih ada kesempatan, masih ada umur ya, kita sambung ke bab keempat ya, tentang fikih tata cara salat ya. Fikih tata cara salat. Nanti kita bahas tentang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, makruh-makruhnya, pembatal-pembatalnya. Masih banyak yang ingin kita pelajari. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Sampai sini materinya. Dipersilakan kalau ada yang disampaikan sebelum ditutup. Nah, kalau ada silakan. Kalau tidak ada ditutup. Bismillah. Saya kira jelas ya. Saya kira jelas ya. Tinggal pengamalannya aja. Tinggal pengamalannya aja yang butuh ekstra perjuangan. Baik. Maka semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan bagi kita semua, taufik dan pertolongan untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang sudah kita pelajari. Dan semoga Allah Ta'ala memaafkan segala kesalahan dan kekurangan kita, menerima seluruh amal soleh kita, dan semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semua husnul khatimah, akhir hidup yang baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.